Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, baik anak-anak sekalian. Senang sekali bahwa pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Walaupun dalam keadaan COVID, tapi kita bisa bertemu kembali. Kenapa anak-anak sekalian tidak memakai masker? Alvin, kenapa tidak memakai masker? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita di dalam anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak akan Alvin, Hadir Pak. Dini, Hadir Pak. Herman, hadir Pak. Milda, Hadir Pak. Mary, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Yuli, Hadir Pak. juga karena kalian hadir semua pada hari ini. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat materi pada pelajaran kita pada pertemuan kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan yang masih ingat. Pertemuan kita sebelumnya kita berbicara tentang interaksi ruangan. Jadi, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yakni yang pertama, melalui pembelajaran discovery learning ini, anak-anakku sekalian dapat memahami tentang pengertian perubahan sosial. Kemudian gambar nanti yang akan Bapak tunjukkan, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yakni melalui pembelajaran discovery learning, diharapkan anak-anak sekalian mampu menjelaskan tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Itu anak-anak sekalian yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah gambar. Kalian akan mengamati gambar ini, gambar apa dan apa hubungan gambar ini dengan materi kita pada adalah gambar yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Ini merupakan gambar. Jadi dari gambar ini nih, anak-anak bisa memahami apa dengan kelompok buat kalian. Di sini Bapak akan membagikan dua kelompok ya. Kelompok yang pertama Alvin, kelompok yang kedua ada Mary, Milda, Rizka. Buka buku paket halaman 80. Memulai materi kita tentang perubahan sosial budaya. Kita akan melihat tentang pengertian perubahan sosial budaya merupakan perubahan tata kehidupan manusia yang meliputi perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Itu adalah pengertian perubahan sosial budaya. Setelah kita melihat tentang pengertian perubahan sosial budaya, kita akan melihat tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini kita akan melihat tentang 3 bentuk atau 3 jenis bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Ada yang dinamakan perubahan sosial budaya lambat atau evolusi. Coba, apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya lambat adalah apa? Bentuk perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama diikuti oleh perubahan sosial di dalam. Iya, itu adalah bentuk perubahan sosial budaya yang lama dan diikuti oleh perubahan-perubahan di dalam. Perubahan sosial budaya cepat atau revolusi. Perubahan sosial budaya cepat atau revolusi di sini contohnya yakni industrialisasi, di mana kegiatan industrialisasi ini membutuhkan waktu yang cepat. Perubahan sosial budaya dilihatnya ada perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh besar dan ada juga perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh yang kecil. Sekarang dilihat bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga, dilihat dari perencanaan sosial budaya yang direncanakan. Perubahan sosial budaya yang direncanakan ini contohnya apa? Pembuatan jalan raya. Itu contoh perubahan sosial budaya yang direncanakan. Oke anak-anak. Selain itu ada juga perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan.
Nah, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan di sini adalah apa? Contohnya wabah corona atau COVID saat ini ya. Nah, itu anak-anakku sekalian bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang kita ketahui. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial budaya di sini, yakni yang pertama ada bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang kedua yakni adanya inovasi atau penemuan baru. Ya. Selain itu ada juga tentang konflik. Sekarang penyebab perubahan sosial budaya berikutnya terjadinya pemberontakan atau revolusi. Selain itu juga diakibatkan oleh perubahan lingkungan alam. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Sekarang kita lihat yang berikut anak-anak tentang proses perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama difusi. Nah, selain difusi ada juga yang dinamakan dengan akulturasi, ada yang dinamakan dengan asimilasi. Sekarang kita lihat tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang jadi faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama yakni kehidupan masyarakat yang bersifat tradisional. Ada juga yang disebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Faktor penghambat perubahan sosial yang berikut adalah sikap masyarakat yang tradisional. Anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini tentang perubahan sosial budaya. Kita sudah melihat tentang pengertian perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, faktor penyebab perubahan sosial budaya, proses perubahan sosial budaya, dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, Bapak persilakan siapa yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Coba Rizka. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi di bidang sosial dan budaya. Perubahan sosial budaya terjadi di setiap sendi kehidupan manusia, di mana perubahan itu bisa berdampak positif dan juga negatif. Iya, perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan yang terjadi di setiap sendi kehidupan masyarakat, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Inti dari materi kita pada hari ini, di mana perubahan sosial budaya ini sendiri terjadi di segala bidang ya, terjadi di setiap sendi kehidupan manusia. Perubahan itu bisa berdampak positif. Berdampak positif apabila kita mampu menyaring atau memfilter budaya-budaya asing yang masuk ke wilayah kita. Dan juga bisa berdampak negatif apabila kita tidak mampu menyaring atau memfilter budaya-budaya asing yang masuk ke wilayah kita. Baik anak-anak sekalian, silakan buka buku tersebut dan kerjakan diskusi di halaman 146. Ya, jadi kalian kerjakan secara kelompok ya. Materi kita pada hari ini sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar atau berbicara tentang materi globalisasi. Jadi kalian diharapkan untuk belajar ya, untuk membuka buku, untuk belajar materi globalisasi ini sebelum kita bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sekali lagi Bapak minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekian dan terima kasih.